Kisah misteri kali ini berjudul Kisah Tanah Jawa, Boneka Keramat atau Jelangkung. Cerita yang berisi tentang sebuah boneka yang bisa dipanggil nyawa untuk dimasuki arwahnya dan bisa ditanyakan tentang hal gaib dan masa depan. Begini kisahnya. Pernahkah kalian memiliki boneka yang sangat kalian sayangi? Kemanapun kalian, boneka itu tetap kalian bawa pergi kemanapun kalian. Dan selalu kalian bawa kemana-mana. Menjadi teman masa kecil di saat sepi dan sendiri. Apakah kalian masih ingat dengan nama boneka kesayangan kalian itu? Bagaimana rupa, bentuk, dan warnanya? Bagaimana kemudian kalian memperlakukan boneka kesayangan kalian itu? Dengan melakukan hal yang merasakan kesayangan, memberikan rasa sayang, atau bagaimana? Pada malam hari, boneka itu akan tetap terjaga dalam gelapnya malam, tetap setia menemani kita yang sedang tertidur lelap. Boneka memang tidak bernyawa, namun bagaimana jika tanpa kita sadari, ada sosok di dalam boneka tersebut? Sosok yang bisa saja masuk dengan sendirinya, dengan berbagai macam alasan yang tidak kita terima dan tidak kita pahami. Namun ada juga yang disengaja diundang masuk ke dalamnya, lewat pembacaan mantra atau nyanyian spiritual, sebagai bujukan agar mereka mau menjawab segala pertanyaan tentang kehidupan yang tidak semestinya kita tanyakan. Seperti salah satu mantra yang disebutkan yang kalian baca barusan. Mantra yang bisa dipercaya dapat memanggil arwah itu. Disebut bisa memasukkan arwah ke dalam boneka. Memainkan perannya sebagai hantu pujaan. Disebut demikian karena mereka mampu melihat dimensi lain. Dimensi yang bersinggungan dengan dunia manusia. Dari aktivitas pemanggilan arwah itu, masyarakat semakin gemar menjalankan ritual tersebut. Tiada lain karena mereka percaya bahwa arwah dapat membantu mereka menemukan jawaban tentang kehidupan. Perkembangan kepercayaan orang Jawa asli memang tidak lepas dari yang namanya kekuatan gaib. Mereka meyakini bahwa dunia gaib memiliki kekuatan magis yang bisa lebih canggih dari teknologi. Kekuatan yang dipercaya dapat membantu, namun juga dapat merusak. Kematian manusia yang tidak wajar biasanya sering terlibat dalam ritual keramat ini. Adalah pertanyaan tentang kehidupan yang mereka tanyakan kepada sosok yang terdiam dalam diri dalam boneka tersebut. Pada awalnya mereka membuat boneka sendiri dengan menggunakan siwur, yaitu gayung air yang terbuat dari tempurung bertangkai panjang. Siwur itu memang dianggap sebagai bagian kepala. Kemudian badannya terbuat dari icir atau bambu, alat penangkap ikan. Siwur tadi kemudian dihias menyerupai wajah anak-anak. Berbentuk anak perempuan, dan badannya pun dihias dengan baju wanita. Dipakaikan selendang kain dan stenggen atau ikat pinggang. Awalnya memang terdengar menakutkan, namun lama-kelamaan akan berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ketika mereka bisa diajak berbicara, membicarakan jawaban yang akurat, biasanya mereka bercerita tentang perkara seputar nasib dan masa depan. Mereka yang semula hanya boneka, kemudian bisa diberi pensil dan kertas. Boneka itu ternyata bisa menulis, menjawab pertanyaan dari si pengundang. Sudah disebutkan bahwa ritual ini bukan tidak memiliki resiko. Ada banyak resiko mengintai pengundangnya, termasuk mereka yang menonton ritual ini. Untuk memulangkan kembali arwah keluar dari boneka tidaklah mudah.
perlu ada pawang yang memiliki ilmu kejawen yang kuat. Pawang biasanya adalah warga yang sudah dianggap sesepuh atau orang yang bisa membaca isyarat yang disampaikan sosok di dalam boneka. Untuk bisa membaca isyarat dibutuhkan pemahaman dan pola nalar jernih agar si pawang bisa menafsirkan isyarat yang ingin dikatakan boneka secara tepat. Setelah permainan berakhir, si pengundang tidak bisa meninggalkan permainan itu begitu saja. Itu sama seperti membiarkan sosok itu berbuat seenaknya tanpa aturan. Bisa saja mereka tiba-tiba merasuki tubuh si pengundang atau siapapun penonton yang ikut serta terlibat dalam ritual tersebut. Ada perasaan tidak senang ketika mereka tidak diperlakukan sopan atau alasan apapun nih yang bisa membuat mereka marah. Selain kerasukan, para pengundang akan mendapat teror. Bukan lagi dari sosok berwujud wanita, namun penampakan dari sosok asli yang sesungguhnya memasuki boneka tersebut, yang mungkin bisa saja jauh lebih seram. Lebih merepotkan lagi jika sosok dalam boneka itu ingin meminta tumbal. Jika sudah demikian, maka akan ada nyawa yang menghilang. Semua sudah jelas. Memulangkan tidak semudah menjemput mereka untuk terlibat dalam ritual. Ritual yang tidak bisa kita anggap sepele. Ketika kita melibatkan mereka masuk dalam urusan kita ataupun sebaliknya, maka kita harus sudah siap dengan aturan yang mereka punya, termasuk ketika mereka meminta nyawa sebagai tumbal. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nantikan cerita-cerita seram lainnya.